Badminton lovers, kita jumpa kembali dalam channel Ahmad Komari. Kali ini saya akan menunjukkan permainan ganda campuran atau mix double. Banyak netizen yang minta bagaimana bermain ganda untuk gendongan. Nah, istilahnya ada pemain yang lebih bagus berpasangan dengan pemain yang kurang baik, sehingga dia akan menutup kelemahannya pemain yang kurang baik atau pasangannya tersebut. Nah, itu bisa seperti kita bermain mix double atau ganda campuran. Dalam ganda campuran, karena ada dua pemain yang levelnya berbeda, yang satu putra, yang satu putri, itu pembagian wilayah kerjanya juga berbeda. Pemain putri itu menempati sepertiga lapangan. Jadi dari sini ke sana, ini wilayah kerjanya yang putri. Sedangkan yang putra itu 2/3 lapangan. Wilayahnya di sini. Nah, semuanya. Jadi pemain putri ketika bermain ganda campuran, tugasnya di 3 sudut ini, di sudut depan ini. Karena dia hanya pandai-pandailah bermain net. Ketika bola berada di belakang atau sejajar, sudah pemain pasangannya yang mengambil. Secara umum memang keterampilan putra dan putri berbeda, tetapi ada pasangan khusus yang barangkali putrinya lebih bisa diandalkan, sehingga bermain ganda seperti pola yang umum roller bisa dilakukan. Dulu ketika pasangan Pak Gugong dengan Rayumin, itu pemain putri semestinya tidak kalah sama yang putra. Nah, itu bisa bermain secara normal. Tetapi kepada yang umum atau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang bermain ganda campuran, tugasnya seperti ini. Yang putri tugasnya sepertiga bagian depan. Jadi yang di depan ini berusaha main netting. Ketika bola berada di yang lainnya, ini tugas pemain belakang. Supaya permainan ganda campuran ini itu formasi yang seperti ini, kalau dalam gendongan itu yang lemah ditaruh di depan, yang menutup, yang menggendong atau yang lebih pintar berada di belakang. Nah, pemain yang depan ini berusaha secepat mungkin untuk mengajak main net. Siapa yang berebut net lebih dulu itu lebih menguntungkan, karena ketika main netting, lawan otomatis akan mengangkat. Kalau dia net lagi, pemain depan juga siap mengambil. Maka tergantung pada pandainya seorang pemain depan atau pemain putrinya. Kalau putrinya itu lebih bagus, cenderung kemenangan akan lebih dekat pada seorang pasangan yang putrinya lebih bagus. Karena pemain putrinya ini dominan untuk menaruh bola-bola di depan net. Dari pengemban lawan segera mungkin dapat bisa bermain di depan net, sehingga bola yang melambung tinggi ke atas, pemain belakang bisa melakukan serangan. Nah, untuk bermain ganda campuran itu kita mulai dari servis. Servis gunakan short service. Pemain putri dulu yang servis. Pemain putri yang servis. Nah, ini sudah posisi menyerang, sehingga pemain yang
belakang, yang putra berada di belakang. Short service kecil. Seandainya pengembalian lawan short service ke sana, ketika pengembalian lawan ke sini sejajar dengan ini, maka yang mengambil pemain belakang. Demikian pula kalau pengembalian netnya jatuh di sini, yang mengambil juga pemain belakang. Jadi posisinya sudah seperti ini. Yang kedua, seandainya yang melakukan servis yang putra, misalnya dari sebelah kanan, ini pemain yang putri badannya condong berat badan pada kaki kiri yang tidak, sehingga badan lebih condong memberi kesempatan pemain prianya untuk melakukan servis lebih leluasa. Memang ada yang pemain putrinya tetap berada di sini tegak ini. Nah, ini mengurangi keleluasaan. Demikian pula ketika pemain putranya mau servis ke sana, itu pemain putrinya juga cenderung ke arah miringnya ke arah luar. Jadi ketika bolanya genap, servis dari kanan, pemain putri cenderung ke arah sisi kiri miring. Ketika mau mengarah ke angka ganjil, pemain putri yang di depan miring ke arah kanan. Nah, ini memberi keleluasaan pada pemain putra. Berikutnya, karena ini permainannya ganda putra putri, maka dalam rally seorang pemain pasangan ini mengarahkan pada putri pihak lawan, arahkan ke arah putri, karena dua orang itu jelas yang putri yang lemah. Serangan juga diarahkan ke arah yang putri. Ketika terpaksa mengangkat bola, pemain yang putri mengangkat bola itu ke arah pemain putra lawan, tapi arahkan ke silang. Arahkan ke silang. Mengapa dengan silang? Karena dengan silang jaraknya ini jauh. Kalau smash relatif lebih berkurang daripada mengangkatnya lurus. Ketika mengangkat lurus, ini kalau putranya smash ke arah putri, ini jaraknya lebih dekat, maka smashnya keras. Oke. Nah, jadi prinsipnya arahkan kepada pemain yang lemah, yang putri. Kalau terpaksa mengarahkan pemain yang putra, arahkan ke posisi menyilang. Demikian pula ketika pemain putrinya berada di sini, juga arahkan ke silang. Nah, tip yang berikutnya, terpaksanya harus mengarahkan ke yang putri terus-menerus. Yang putri terus-menerus. Ketika smash juga diarahkan ke situ, drop shot juga diarahkan ke situ. Berikutnya, pemain depan itu berusaha setelah melakukan servis atau netting, posisinya itu segera mempersiapkan diri untuk bergerak ke depan. Misalnya habis servis, ini posisi bergerak ke depan. Nah, kalau bola ke samping dan ke belakang sudah dipasrahkan kepada pemain yang putra. Nah, ketika dalam rally ini pemain putri bola naik dari lawan, pemain A misalnya posisinya di sini, drop shot ke sana. Nah, maka pemain putri ini bergeser ke depan, menjaga kalau lawan netting ini sudah siap. Demikian pula kalau lawan lambung tinggi ke sana, yang belakang ini drop shot lagi ke sini, maka pemain putri juga bergerak ke arah depan. Kita bergerak ke depan mengantisipasi kalau netnya di depan. Kalau diangkat lagi, dia kembali lagi ke posisi di tengah. Jadi dua orang ini sebanyak mungkin dalam posisi menyerang. Bolanya selalu turun.
lebih untung bola itu yang selalu turun. Karena apa? Menurunkan bola dengan drop shot maupun smash maupun drive itu lebih untung, lebih mudah daripada mengangkat bola, mengembalikan bola. Karena ketika mengangkat bola bisa hasilnya tanggung, bisa hasilnya melenceng atau keluar lapangan. Nah, sedangkan menurunkan bola turun, maka pemain yang depan ini otomatis tidak bisa diserang oleh lawan. Ketika pemain belakang selalu menurunkan bola ini, maka lawan hanya bisa netting dan lob. Nah, kalau netting pemain depan sudah siap mengambil, kalau lob kembali pemain belakang. Dengan demikian terjawab sudah pertanyaan dari netizen, bagaimana menyimpan pemain yang lemah dalam permainan ganda yang istilahnya gendongan. Jadi pemain yang lemah ditaruh di depan. Kalau pemain yang depan itu mungkin sudah relatif berumur, pergerakannya sudah berkurang, ya ketika berada di depan sini, drop shotnya ke arah yang dekat sini. Kalau ini pemainnya sudah di sini, maka drop shotnya ke sana. Jangan drop shot ke sini, ini bergerak sini agak jauh. Ya. Maka mengarahkan bola dalam permainan ganda maupun dalam permainan tunggal itu, bola itu kalau bisa jauh dari lawan tapi dekat sama kita. Misalnya pemain putri kita berada di sini, maka arahkan bola ke sana. Nah, ini kan lawan dalam posisi sudut kan sama jauhnya, dengan di sini sama jauhnya. Tetapi klausul yang kedua, bola di samping jauh dari lawan tapi dekat sama kita, taruhnya di sini. Kalau pemainnya di sini, drop shotnya ke sini, nah ini jauh dari lawan tapi juga jauh dari kita, tidak memenuhi dua klausul itu, sehingga menjadi kelemahan. Oleh karena itu, kemana arah bola yang jauh dari lawan tapi dekat sama kita? Ini dalam permainan ganda semacam itu. Lalu ketika terpaksa dalam suatu rally, pemain putri ini harus juga melakukan smash. Kalau bisa drop shot, tetapi kadang-kadang lawan mengantisipasi, maka berani melakukan smash. Ya, tidak untuk smash membunuh, paling tidak smash untuk mengejutkan lawan. Barangkali gunakan tenaga full atau tenaga setengah, tetapi arahnya dibikin kadang-kadang smash tajam, kadang-kadang datar ke arah posisi leher lawan, hingga lawan sedikit terperangkah. Sudah siap-siap seperti ini, tapi kembali siap. Nah, ketika terperangkah, pengembaliannya tidak sempurna, maka pemain yang putra yang sedang di depan bisa menghabisi. Kalau terpaksa karena posisinya sedang rally muter terus, pemain putri yang di belakang dikasih bola terus-menerus, ya turunkan bola selama masih mampu, berani melakukan smash lagi. Tetapi kemampuan terbatas, oleh karena memberitahu kepada temannya, gantian, saya mau ke depan. Nah, ketika gantian, pemain putri yang belakang turunkan bola seret sambil maju ke depan. Otomatis pemain putra kembali ke belakang kepada jalur permainan semula, posisi muka belakang, bola diturunkan kembali. Dan pemain putra ini berani melakukan smash keras, nanti pengembaliannya barangkali bisa disaut oleh pemain yang depan. Ya, jadi saya ulangi, pemain putri tugasnya sepertiga lapangan depan, pemain putra tugasnya 2/3 lapangan. Nah, sana ini
pemirsa, begitulah trik untuk bermain ganda campuran. Hal ini bisa diterapkan ketika Bapak Ibu bermain ganda mix atau gendong. Yang digendong diasumsikan sebagai pemain putri, yang lebih lemah maka tugasnya di depan, yang 2/3 lapangan menjadi tanggung jawabnya pemain belakang. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan tips tadi bisa memberi gambaran bagaimana bermain ganda campuran. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng supaya video berikutnya segera bisa menghampiri saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.